Oke, lanjut di video ini saya akan tetap membahas tentang tabel, CSS di tabel. Karena ini contoh yang paling mudah. Kita punya preview seperti ini contohnya sekarang. Contohnya adalah gimana caranya kalau misalkan saya pengen punya juga ada paragraf di sini. Oke, data satu ini juga merupakan suatu paragraf. Oke, salah, ada backslashnya harusnya. Oke, seperti itu. Dan kalau saya data satu, sorry, data satu ini otomatis akan jadi gede juga karena dia masuk ke dalam CSS table, ID dalam CSS table. Jadi untuk mengambil ini saya bisa ada dua cara. Saya bisa mengambil elemen yang namanya adalah pseudo class, tapi saya akan bahas itu nanti di video selanjutnya karena itu nanti ada sectionnya sendiri. Cara kedua adalah saya memberikan ID di TR-nya. Nah, ini misalkan saya bikin ID baru. Di TR ini nama ID-nya adalah row 1. Yang di sini namanya ID-nya row 2. Masuk akal ya? Karena ya memang ini row yang kedua. Yang di sini namanya ID-nya adalah row 3. Seperti itu. Jadi saya pengen spesifik yang gede cuma di row 2 aja. Jadi selain kita panggil tabelnya adalah yang CSS table, kita panggil juga ID untuk row itu. Row 2. Sorry, ada underscore. Baru kita space lagi paragraf. Jadi paragraf yang ada di dalam row 2 ID, di mana yang ada juga di dalam CSS table. Ya. Seperti itu. Jadi tetap yang gede hanya ini saja. Nah, kalau kita ingin spesifik yang ini aja, white links aja yang digedein, mau nggak mau TD-nya pun kita harus kasih ID atau bahkan mungkin paragrafnya langsung. Kita bikin ID di paragrafnya, kita buat ID-nya namanya font size fs 24 pixel seperti itu. Jadi kita nggak perlu manggil-manggil sampai ke dalam karena ini udah spesifik, cuma dia aja yang punya ID itu dan hanya elemennya hanyalah ini aja. Jadi kita langsung nggak usah pakai ini, kita langsung panggil aja ID-nya, bisa. ID-nya namanya font size fs 24 pixel. Jadi hanya white link sajalah yang gede di sini. Kalau biar nggak kelihatan, biar kelihatan lebih ini saya kasih warna lagi. Color misalkan blue, jadi 0000 FF seperti itu. Oke, agak nggak kesaru ya, kita kasih background deh. Jadi background di TD nih, makanya idealnya kita bikin ID-nya di TD aja. Jadi selain dia bisa membuat font size di dalam P-nya, tapi juga kita bisa set background untuk TD-nya sendiri. Warnanya kita balikin ke warna putih seperti itu. Nah, kalau Anda perhatikan sebenarnya sekarang ID ini adalah ID dari data row kan, bukan ID dari paragraf. Nah, tapi kenapa saya set font size dan color dia tetap terimplementasi ke dalam paragraf? Karena TD bukanlah merupakan suatu teks data. Jadi, jika kita memberikan suatu atribut style ke dalam suatu file, suatu elemen yang bukan teks data, dia akan meneruskan, namanya istilahnya menginheritkan, meneruskan, mewariskan elemen style ini ke dalamnya yang ada elemen teksnya. Jadi color, ada font size gitu. Jadi akan masuk ke dalam paragraf karena dia ada di dalam paragrafnya. Jadi namanya inherit. Oke, contoh lain misalkan saya ingin jadi style ini banyak sekali ya. Saya ingin coba ulas detail basic-basicnya dulu. Nah, sekarang udah ada ID, kita coba masukin ke dalam class. Class contohnya di sini ada di row 3 ini saya punya class. Apakah class itu sama? Class itu atribut, ada value-nya juga. Misalkan class namanya adalah bold. Seperti itu. Jadi class ini bisa dipakai banyak elemen. Kalau ID hanya boleh dipakai satu. Jadi kalau kita masukin ID ini juga di sini, ya akan keluar error. Baik error di text editor yang bagus maupun ya sebenarnya di sini kelihatan sih masih bisa sih. Cuman untuk beberapa browser pasti ini bingung karena ID ini idealnya memang harus dipakai untuk satu elemen aja, nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh dua, minim hanya boleh satu gitu. Kalau ingin pakai banyak pakainya class, itu bedanya. Ya, oke salah. Ini saya hapus musuh yang bawah. Nah, ini contoh class. Class ada bold. Di sini ada bold. Di dalam ID yang udah ada ID-nya pun saya bisa masukin class lagi, nggak masalah.
Jadi dia punya atribut class, dia punya atribut ID. Nah, sekarang kita spesifikasikan bold itu apa sih? Nah, kalau ID kita buka dengan tanda pagar, kalau class kita buka dengan tanda titik. Titik bold. Jadi dia akan mencari semua elemen yang memiliki class bold. Dan dia akan memasukkan style ini ke dalamnya. Ya, sesuai dengan namanya bold, kita akan buat fontnya jadi bold. Jadi font weight bold. Nah, bold ini ada tingkatan-tingkatannya, ada bold, ada bolder, ya. Bold yang biasa, bolder lebih tebal lagi. Saya jarang pakai juga bolder. Jadi kita lihat nanti data D dan white links ini akan jadi bold. Ya, ini jadi bold, data 8 juga jadi bold. Ya, ini pemakaian 2 dan ini bisa dipakai berkali-kali. Maksudnya banyak, bertumbuk-tumbuk. Misalkan saya buat lagi di sini class. Yang ini classnya adalah italic misalkan. Saya spesifikasikan apa sih italic itu. Italic adalah dia miring ya kan. Jadi kalau miring bukan font weight tapi text transform italic. Text transform macam-macam, ada buat jadi kapital semua, ada buat jadi lowercase semua. Kayaknya saya salah tulis, kita coba lihat karena ada tanda seru di sampingnya. Italic. Oke. Sepertinya bukan text transform ya. Font style. Oh sorry, di font style. Italic itu di font style. Oke. Jadi yang ada kelas italicnya yaitu di sini di data A, dia akan italic. Ya, akan miring. Nah, kalau saya pengen masukin juga ke sini, bisa kita kasih spasi. Jadi jangan buat kelas baru. Ya, kelas hanya bisa dipanggil sekali. Nah, tapi value-nya bisa kita tumpuk-tumpuk. Kita pakai spasi, nggak pakai koma, nggak pakai titik koma, langsung spasi aja. Italic. Seperti itu. Jadi dia akan mengambil style di elemen bold dan juga italic. Kita save. Kita lihat white linknya selain bold, selain juga tebal karena kita masukin ke TD 24 pixel, dan kita juga ada dapat dia italic ya. Jadi itu pemakaian class, pemakaian ID. Nah, ID ini kita nggak bisa set dua kali. ID 50 pixel, fs gini, ini nggak bisa nih. ID hanya bisa pakai satu. Mungkin bisa, seperti saya katakan, beberapa browser yang memberikan kelonggaran penulisan sangat fleksibel bisa, tapi itu tidaklah merupakan sintaks yang benar. Jadi biasakan ID itu hanya satu namanya ya. Dan kelas itu bisa banyak, bisa pakai satu dan bisa pakai berkali-kali. Saya pengen buat di sini juga bisa. Class bold. Jadi data yang 3 ini sekarang akan jadi bold juga. Oke. Selain itu kita di tabel ini ada juga namanya center. Jadi kita membuat teks itu center. Nah, defaultnya adalah TD itu defaultnya meletakkan teks itu atau elemen di dalamnya itu vertical center. Jadi secara vertikal ya, secara vertikal dia akan di tengah dan secara horizontal dia akan ada di sebelah kiri. Itu defaultnya begitu. Nah, kalau kita bisa ubah itu. Contohnya di sini TD ya. Jadi kita masuk ke TD-nya. Ya. Kita pengen buat dia di tengahnya, secara horizontal juga di tengah. Itu namanya adalah text alignment. Text align ya, center. Nah, dengan begitu semua teksnya sekarang jadi di tengah dan karena semua TD kita nggak spesifikasikan TD yang mana. Kalau kita spesifikasikan misalkan cuma di TD yang ini aja nih, fs 24 pixel ya, berarti hanya di yang white links inilah yang ini ya, ID ini ya, hanya di inilah dia alignmentnya center. Nah, tapi nggak kelihatan juga karena memang dia cuma segitu size-nya. Oke, kita balikin lagi ke atas. Selain itu kita mau ubah sekarang, kita nggak mau secara vertikal, kita nggak mau kita save dulu. Kita pengen di tengah, tapi secara vertikal kita pengennya di atas. Nah, kita ada namanya bukan text alignment tapi vertical alignment. Vertical align, ada top, ada middle, ada bottom.
ya. Kalau tengah tuh middle, bukan center. Center untuk text alignment. Text alignment ada center, ada right, ada left. Oops, sorry. Ada justify juga kalau untuk paragraf, ya. Nah, jadi di atas semua. Nah, ini kenapa ada nongol ini? Saya kayaknya mungkin ada marginnya. Saya coba cek ya. Dia ada margin paragraf, ya. Di sini ada margin, kita bisa lihat ini dia dapat margin dari saya nggak set sebenarnya margin ini. Saya coba lihat ya. Margin. Oh, dia karena dia paragraf ya. Karena dia paragraf itu punya margin default daripada browser itu sendiri. Jadi seperti ini saya masukkan ke dalam paragraf kan. Jadi dia udah ada default margin atasnya dan margin bawah. Nah, untuk membuangnya ini gampang. Kita bikin elemen P, ya. Kita bikin marginnya 0. Gitu ya. 0 tentu nggak ada satuan, ya, nggak perlu ada satuan. Nah, jadi nggak masalah, sekarang harusnya udah next semua karena sekarang udah nggak ada marginnya. Nah, kenapa yang tadi cuman ini doang? Karena ini tadi bukan paragraf, ini langsung di TD kan saya tulisnya. Kalau ini saya masukin ke dalam paragraf. Jadi makanya itu dia ada default margin daripada browser adalah mungkin sekitar 20 pixel kalau nggak salah saya ingatnya. Oke, itu mungkin sekilas tentang class dan ID. Untuk ke dalam-dalam saya juga bisa bikin, misalkan saya pengen bold italic ini aja yang akan terjadi. Jadi yang bold ini nggak yang di row ini nggak pakai bold, cuma yang di sini doang. Maka saya akan panggil class di dalam ini yang ID-nya row 2. Jadi di bold ini saya bikin yang ID-nya adalah row 2 seperti itu. Jadi implementasi pemakaian bold hanya berlaku di elemen kelas bold yang ada di row 2. Jadi sekarang data 3, data D-nya hilang, tapi di white links-nya tetap bold. Seperti itu. Atau mungkin juga italic, ya. Ada italic, misalkan saya buat lagi kelas italic di sini. Di italic. Saya hanya pengen italicnya terjadi di row 1. Ya, saya bikin row 1. Di dalamnya row 1 ada elemen-elemen, cari yang elemennya ada kelas italic, masukin font italic, ya. Sorry, kenapa ini masih terjadi? Row 1 italic, white links, ID row 1, kelas italic. Kita coba cek dari mana dia mendapatkan italic ini. Italic ini kita dapat dari font. Oh, ini ada italicnya sendiri doang. Mana kayak? Oh, saya belum save. Pantas saja saya belum save. Nah, jadi dia italicnya hilang. Italicnya sekarang di sini. Karena saya buat hanya row 1 dan data 5 ini saya buat jadi italic. Contoh lain lagi, selain italic saya pengen dia juga, ini kan di TD ya. Jadi kita bisa masukin background. Backgroundnya warnanya jadi hijau. Jadi 00 FF 00. Nah, hanya itu aja yang hijau, ya kan? Terus colornya yaitu teksnya balik lagi ke hitam 000000. Ya, jadi intinya adalah kita bisa menspesifikasikan elemen apa sih, walaupun elemen cuma itu aja ya, paragraf, table, TD, nanti ada heading 1, tapi kita pengen spesifikasikan paragraf yang ini loh yang saya pengen dia marginnya 0, yang pengen supaya warnanya abu-abu. Nah, di paragrafnya itu kita kasih ID. Dan kalau kita hanya pengen style itu hanya memang direncanakan untuk itu aja, kita pakai ID. Kalau banyak yang pakai, kita pakainya kelas. Gitu aja sih intinya. Jadi nggak perlu terlalu ribet, pusing perbedaannya. Basic tentang CSS kayaknya itu aja. Untuk kedepannya kita langsung implementasi ke bentuk desain, langsung kita pakai CSS-nya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.